warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GSP Channel Sharing and Learning. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oke, jadi setelah kemarin kita bahas bersama tentang modul 1 yaitu teori belajar, hari ini lanjut kita masih dengan guru belajar SIM PKB ya. Modul ketiga yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill HOTS. Oke, jadi seperti biasa nanti akan ada rangkuman materinya, lalu akan ada pembahasan soal yang ada di SIM PKB ya, reviewnya teman-teman, dan juga nanti akan ada tambahan soal-soal yang sesuai dengan materi di modul 3 ini. Oke, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman nanti untuk like video ini, dan juga yang belum subscribe untuk subscribe videonya, dan juga teman-teman jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Iya, satu lagi, teman-teman juga yang belum gabung untuk gabung di grup Telegram ya, supaya teman-teman bisa update terus soal-soal, latihan-latihan, tryout sesuai dengan yang akan teman-teman pelajari di tes P3K 2021 ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS merupakan kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan ingatan saja, namun juga perlu kemampuan lain yang lebih tinggi nih, seperti kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini juga diterapkan menyusul masih rendahnya peringkat program for International Student Assessment dan Trends in International Mathematics and Science Study dibandingkan dengan negara lain, sehingga standar soal ujian nasional ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan. Jadi ini latar belakang diterapkannya high order thinking skill. Oke, jadi ada 5 kompetensi yang dituntut dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu ada kemampuan berpikir kritis, critical thinking, kreatif dan inovasi, lalu ada kemampuan berkomunikasi, communication skill, kemampuan bekerja sama atau collaboration, kepercayaan diri atau confidence. Jadi ini 5 kompetensi yang harus ada dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, 5 hal inilah yang diharapkan oleh pemerintah menjadi target karakter peserta didik pada sistem evaluasi, yaitu UN, dan juga merupakan kecakapan abad ke-21. Oke, kita lanjut dengan pembelajaran yang orientasinya pada keterampilan berpikir tingkat tinggi itu melibatkan 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada apa saja? Nah, ada transfer of knowledge, critical and creative thinking, dan juga problem solving. Nah, ini nanti teman-teman bedakan ya, aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan nanti ada lagi tentang kecakapan abad ke-21, terus nanti itu ada lagi keterampilan 4C dan itu ya. Jadi nanti kan ada collaboration, communication, nah itu beda lagi dengan yang ini. Oke, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Namanya aja transfer of knowledge ya, pengetahuan. Berarti di sini kemampuannya sesuai dengan ada ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, kita masuk dulu ke ranah yang pertama, yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif itu meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan juga penalaran.
Jadi proses kognitif sesuai level Laurin Anderson dan David Cradwell dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, jadi ada di sini untuk LOTS ya, lower order thinking skill, itu berpikir tingkat rendah, itu ada dari C1 sampai dengan C3. Mengingat, memahami, dan juga menerapkan atau mengaplikasikan. Sementara untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS itu mulai dari C4 sampai dengan C6. Nah, ini semuanya yang kita kenal dengan taksonomi Bloom. Ada apa saja di sini? Analisis, menilai atau mengevaluasi, dan juga mengkreasi atau mencipta. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kata kerja operasional atau KKO, revisi taksonomi Bloom. Mungkin kalau ini tidak jelas ya, nanti teman-teman bisa download sendiri yang revisi ya. Jadi kan dulu awalnya itu yang lama sebelum direvisi adalah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi C1 sampai C6. Bisa kita singkat IPAPASE ya. Ingat, paham, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Nah, sedangkan yang edisi revisi ini mulai dari C1-nya mengingat, memahami, aplikasi, analisis, evaluasi, dan juga mencipta. Untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa singkat dengan IPAPAM. Ingat, paham, aplikasi, analisis, evaluasi, mencipta. Nah, di sini dan kata kerja operasionalnya yang ada di bawah ini. Jadi ini nanti yang kita pakai ketika kita menentukan indikator kunci, indikator pengayaan, dan ya seperti itu. Jadi menentukan IPK nanti kita lihat KKO-nya berdasarkan dengan taksonomi Bloom ini. Ya, kita lanjut. Jadi dari revisi taksonomi Bloom tadi yang menetapkan bahwa jenis pengetahuan itu ada faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Ada 4 ya. Yang pertama, pengetahuan faktual. Itu pengetahuan tentang fakta-fakta detail, spesifik, dan juga elementer. Konseptual itu pengetahuan berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Pengetahuan prosedural itu pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu. Ini kata kuncinya bagaimana. Melakukan sesuatu berarti langkah-langkah atau prosedur ya, tahapannya. Sementara metakognitif itu adalah kesadaran, keyakinan, dan pengetahuan seseorang tentang proses dan cara berpikir pada hal yang mereka lakukan sendiri, sehingga meningkatkan proses belajar dan memori. Jadi ini semacam urut-urutan. Ketika awalnya sudah tahu faktualnya, lalu bisa menentukan konsepnya dan langkah-langkah prosedurnya. Setelah itu adalah pengetahuan yang paling tinggi tingkatannya adalah metakognitif. Itu diaplikasikan antara pengetahuan yang sudah kita dapatkan tadi, kita aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi metakognitif itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, kita untuk memudahkannya kita contohkan dengan gambar berikut. Nah, ini kita akan tentukan faktualnya, konseptual, prosedur, dan juga metakognitif. Berdasarkan uraian yang tadi, coba teman-teman tebak, faktualnya dari gambar ini apa? Ya, tepat sekali, faktual itu kan nama, definisi, bisa nama gitu ya. Jadi faktualnya adalah meja. Ya, ini meja. Meja itu adalah faktanya. Lalu, konseptual.
konsepnya tentang meja ini. Jadi setelah kita tahu ini meja, lalu apa selanjutnya? Nah, kita bisa menentukan seperti pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, atau kegunaannya, fungsi, manfaatnya. Nah, misal benda tersebut adalah benda yang digunakan untuk misalkan meletakkan buku, misal. Nah, itu kegunaannya. Lalu ciri-cirinya, warnanya coklat, terbuat dari kayu. Apalagi ya ciri-cirinya? Keras. Bahannya keras, seperti itu. Nah, itu adalah konseptual. Jadi sudah dari fakta yang pertama tadi sudah mulai bisa menentukan pengertiannya, ciri-cirinya, fungsi, manfaat, atau kegunaan dari benda tersebut. Nah, setelah tahu fakta-fakta dasarnya, nanti anak-anak sudah tahu juga nih bagaimana cara membuat benda itu, langkah-langkahnya untuk membuat meja. Itu adalah prosedur. Dan yang terakhir, setelah anak-anak semuanya sudah mengetahui pengetahuan tentang benda tersebut, lalu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan membuat meja. Lalu bisa juga dengan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Kita hadapkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan benda tersebut. Misal, apa yang terjadi jika kaki meja patah? Nah, itu kan anak-anak nanti akan berpikir lebih tinggi lagi. Jadi itu adalah pengetahuan metakognitif. Jadi itu kira-kira cara mudah kita untuk membedakan antara faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Oke, kita lanjut ke ranah yang kedua adalah ranah afektif. Mudahnya kalau afektif itu ya berarti sikap gitu saja ya. Kalau di sini sikap dan juga nilai, berarti mencakup ada perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Nah, menurut Cardwell dan Bloom, itu membagi ranah afektif jadi ada 5 kategori. Ada receiving atau menerima, responding atau menanggapi, valuing atau menghargai, organization, mengatur diri, dan juga characterization, menjadikan pola hidup. Nah, selain daripada tingkatan kemampuan ini, afektif ini, nanti teman-teman juga silahkan untuk download KKO tentang ranah afektif. Ada juga ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah ranah psikomotor, atau bisa juga kita bilang gerak fisik atau praktik, seperti itu ya. Nah, di sini ada 5 tingkatannya, mulai dari P1 sampai P5. P1 itu imitasi, berarti anak-anak itu mulai meniru tindakan seseorang. Manipulasi itu setelah tadi anak-anak mulai meniru, lalu mereka dapat melakukan keterampilan untuk menghasilkan produk dengan mengikuti petunjuk umum. Ada petunjuk-petunjuk, bukan berdasarkan dari hasil observasi. Jadi dipandu oleh guru, seperti itu ya. P3 adalah presisi. Presisi itu berarti sudah menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan juga ketepatannya sudah bagus gitu. Lalu P4 adalah artikulasi. Berarti kalau yang tadi sudah berhasil membuat atau menghasilkan produk, nah di P4 ini sudah mulai bisa memodifikasi, jadi membuat kreativitas dari produk tersebut.
Dan tahap tingkatan yang terakhir, P5, naturalisasi, berarti lebih lagi dari yang tadi, itu sudah mulai inovatif ya, bisa menciptakan sendiri penguasaan aktivitas atau penguasaan keterampilan terkait ya, sudah pada tingkat yang strategis, sudah menentukan sendiri ya langkah-langkahnya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. Berarti, sebuah proses di mana pengetahuan dan keterampilan seseorang, dalam hal ini peserta didik ya, dikerahkan sebagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, di sini kata kuncinya adalah berpikir kritis dan juga kreatif. Tahapannya ada elemen-elemen dasar meliputi fokus, reason, inference, situation, clarity, dan juga overview atau yang bisa kita singkat dengan Frisco. Yang ketiga adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving atau sebagai pemecahan masalah. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan masalahnya apa. Yang kedua, masalah tersebut dieksplorasi lebih dalam. Lalu dibuat perencanaan solusi berdasarkan hasil eksplorasi tadi. Yang keempat adalah melaksanakan rencana solusi. Lalu yang kelima, memeriksa solusi dan dievaluasi. Kedua, kompetensi keterampilan 4C. Di sini ada creativity, critical thinking, collaboration, dan juga communication. Nah, ini ya, ada 4. Critical thinking, creativity, collaboration, dan juga communication. Critical thinking itu berarti nanti berkaitan dengan kemampuan untuk mengkritik sesuatu. Creativity berarti kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Collaboration berarti kemampuan untuk bekerja sama. Communication berarti kemampuan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Oke, kita lanjut sekarang ke bahas soal yang ada di SIM PKB. Nomor 1. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Mengklasifikasi, dan D. Menjelaskan. Ini yang belakangnya sama ya, jadi perbedaannya hanya ada di KKU-nya di depan. Menganalisis, menguji, mengklasifikasi, atau menjelaskan. Nah, di sini adalah indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan. Oke, jadi nomor 1 jawabannya kira-kira apa ya? Jawabannya adalah yang A, menganalisis. Jadi, menghubungkan dan juga menganalisis ini sama-sama KKO yang ada di HOTS ya, di level atas. Sementara yang lain ini masih ada di level rendah. Nah, sebelum kita masuk ke soal selanjutnya, kita akan bahas dulu tentang indikator. Jadi, indikator itu merupakan perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi, indikator itu ada 3 ya. Ada indikator kunci,
indikator pendukung, dan juga indikator pengayaan. Jadi indikator kunci itu adalah indikator yang memenuhi kriteria urgensi, keterkaitan, relevansi, dan juga keterpakaian. Nah, jadi indikator kunci itu sifatnya wajib ada di dalam suatu mata pelajaran karena itu adalah materi yang memang sedang dipelajari. Jadi ini wajib ada indikator kunci itu harus ada di setiap IPK. Nah, indikator kunci ini dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi, kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan tuntutan kompetensi dasar nantinya akan tercapai. Yang kedua adalah indikator pendukung. Nah, indikator pendukung ini tujuannya untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci. Nah, kalau tadi indikator kunci itu wajib ada ya, dan itu indikator kunci itu KKU-nya sama tingkatannya, sama dengan kompetensi dasar. Sementara indikator pendukung ini tingkat kompetensinya ada di bawah level kompetensi dasar. Nah, jadi indikator pendukung ini dapat membantu peserta didik memahami indikator kunci. Jadi indikator pendukung itu merupakan jembatan untuk peserta didik memahami indikator kunci. Hukumnya itu ya sunnah sih ya, bisa ada, bisa tidak ada, seperti itu. Kalau kunci tadi kan wajib, tapi biasanya indikator pendukung itu sering-seringnya ada. Jadi ada tambahan indikator untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar. Nah, yang ketiga adalah indikator pengayaan. Indikator pengayaan mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Jadi misalkan KD itu tingkat kompetensi dasarnya di C4. Jadi indikator pengayaannya itu di atas dari indikator kuncinya tadi, bisa di C5 ataupun C6. Jadi tentang indikator pengayaan ini melebihi ya, dan tidak selalu ada dan dirumuskan oleh pendidik. Jadi biasanya indikator pengayaan ini nanti tertulis atau ada di situ apabila banyak peserta didik yang sudah memahami indikator kunci tadi. Jadi ditambahkan indikator pengayaan. Jadi intinya adalah indikator kuncilah yang harus menjadi faktor perhatian guru dalam pelaksanaan penilaian, karena indikator kunci ini yang menjadi tolak ukur dalam ketercapaian kompetensi minimal atau kompetensi dasar. Nah, setelah pembahasan tadi kita lanjut lagi masih dengan IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan? Ya, indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi di sini kata kuncinya adalah menganalisis. Nah, untuk opsinya adalah mengklasifikasikan, merasionalkan, membandingkan, dan juga menjelaskan. Nah, tadi masih ingat ya, dengan indikator pengayaan itu adalah di atas dari indikator kunci. Menganalisis ini adalah indikator kuncinya. Menganalisis itu ada di C berapa? C4 ya. Menganalisis itu di C4. Berarti kita cari yang mana levelnya di atas dari C4.
Yang mana ya kira-kira? Nah, mengklasifikasi itu masuk ke C3, merasionalkan itu C4, berarti sama ya, C4. Lalu membandingkan. Membandingkan di sini adalah C5. Sementara menjelaskan itu masih lots ya, masih di bawah itu C1. Berarti sudah jelas untuk indikator pengayaannya adalah yang C. Karena dia masuk di C5. Oke, next. Masih tentang indikator, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah indikator kunci, berarti sama dengan KKO-nya menganalisis ya, ada di C4. Nah, dari mengeneralisasi, menyebutkan, menjelaskan, dan juga menelaah, manakah yang sama dengan menganalisis itu masuk ke C4? Yang D ya, menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Sementara yang lain itu masih di tingkat lots. Nomor 4. KD keterampilan membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. IPK kunci untuk kompetensi dasar tersebut adalah IPK kunci di sini membuat karya. Membuat karya itu berarti kreasi ya, mencipta. Itu sudah masuknya ke C6. Yang A itu masih merancang, yang B sudah membuat karya, yang C itu hanya menjelaskan, dan yang D menghubungkan ya. Ini sudah jelas ya jawabannya, yang B membuat karya itu tingkat yang paling tinggi, C6. 5. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan, B. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian mendalam serta merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik mandiri maupun berkelompok. Nah, ini adalah collaboration, itu kata kuncinya berkolaborasi, berarti bekerja sama. Ya sudah, sebenarnya nggak usah dibaca semua ya, ini sudah jelas jawabannya yang A. Next, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tinggi, high order thinking skill, yaitu membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, mencatat hasil pengamatan cuaca, dan D. Melihat video tentang cuaca. Nah, kalau ada tentang seperti ini ya, berpikir tingkat tinggi itu yang mana? Kita langsung lihat KKO-nya. Membandingkan, membaca, mencatat, dan juga melihat. Nah, membandingkan itu teman-teman ada di tingkat C5. Sementara membaca, mencatat, dan melihat itu masih ada di tingkat lots ya, yang bawah. Itu di C1. Berarti ini jawabannya adalah yang A, ini jauh banget ya bedanya C1 dengan C5. 7. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan resiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Jadi pernyataan di atas itu merupakan ciri-ciri dari bagian keterampilan abad ke-21, yaitu inventive thinking, high productivity, digital age literacy, atau effective communication. Yang mana? Ya, ini adalah yang inventive thinking. Oke, kita simak pembahasannya.
Jadi kerangka untuk kerangka kerja Engage 21st Century Skill itu ada 4 ya. Ada digital age, inventive thinking, berpikiran inventif, lalu komunikasi efektif, dan juga produktivitas tinggi. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi untuk penjelasan semuanya ya. Ada di modul SIM PKB. 8. Menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Apabila dimasukkan pada dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan, maka berada pada posisi yang mana? Oke, menyebutkan itu ada di C1, yaitu apa C1? IPA PAM. Ingat, mengingat ya. Dan menyebutkan benda-benda, jadi ini meja, ini kursi, ini bolpen, ini tas, dan sebagainya. Itu yang tadi adalah faktual. Jadi jawabannya adalah yang A. 9. Seorang guru bahasa Indonesia mengajar kompetensi dasar memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah faktual, metakognitif, prosedur, atau konseptual. Nah, jadi di sini kata kuncinya memerankan ya. Memerankan. Jadi, memerankan itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan yang terikat atau terkait dengan materi. Jadi, oleh karena itu, KD memerankan materi yang diajarkan terkait dengan pengetahuan prosedur. Jadi, jawabannya adalah yang C. Oh, gini ya. Yang C ya, pengetahuan prosedural. Jadi, seperti merancang tokoh fabel, latar dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeranan fabel, melakukan pemeranan juga itu masuk ke pengetahuan prosedural. Next, soal 10. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Lalu diminta untuk menghubungkan aktivitas penduduk di sekitar sungai dengan kondisi dari sungai yang diamati. Aktivitas pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan, apakah faktual, konseptual, prosedur, ataukah metakognitif. Jadi kan anak-anak mengamati aliran sungai. Mereka sudah tahu, oh itu aliran sungai. Lalu bagaimana sungai itu mengalir? Lalu peserta didik nanti menghubungkan aktivitas penduduk yang ada di sekitar dengan kondisi dari sungai yang diamati. Jadi setelah peserta didik tadi tahu, punya gambaran, punya pengetahuan tentang aliran sungai tadi, tahu apa itu aliran sungai, tahu prinsip, tahu konsepnya, lalu dihubungkan dengan aktivitas, dengan aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan sudah berpikir yang tingkat tinggi ya, masuk ke pengetahuan metakognitif. Jadi jawabannya adalah yang D. 11. Kecakapan abad 21 yang berkaitan dengan kompetensi guru untuk bisa berinteraksi dengan pihak lain untuk kepentingan pembelajaran adalah apakah critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication atau collaboration. Nah, di sini kata kuncinya adalah interaksi. Berarti adalah komunikasi, berinteraksi ya, sama artinya. 12. Keterampilan abad 21 yang harus dikembangkan dalam RPP dan diimplementasikan pada proses pembelajaran adalah, nah silahkan teman-teman dibaca dulu untuk opsinya. Ini baru saja kita pelajari ya. Jadi di situ ada critical thinking, tepat sekali, ABC semuanya ada critical thinking. Creativity, sementara cultural itu tidak ada ya. Ini cultural itu tidak ada. Hot juga tidak masuk di situ. Collection itu juga tidak ada, jadi jawabannya adalah yang B. Critical thinking, creativity, communication, and
collaboration. 13. Berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu kecuali, berarti yang bukan ya, transfer of knowledge, critical and creative thinking, problem solving, atau communication. Iya, jadi 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi itu adalah transfer of knowledge, critical and creative thinking, dan juga problem solving. Sementara communication bukan ya, communication kan yang baru saja kita pelajari, beda lagi teman-teman. 14. Kemampuan untuk memunculkan ide-ide yang baru disebut memunculkan ide baru. Critical thinking, collaboration, creativity, atau communication. Ide baru ya, berarti creativity atau kreativitas. 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini, panjang ya. 1. Keterampilan berpikir erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. 2. Keterampilan menentukan dan mengeksplorasi permasalahan. 3. Keterampilan merencanakan solusi, melaksanakan dan mengevaluasi solusi pemecahan masalah. 4. 6 elemen dasar Frisco, yaitu fokus, reason, inference, situation, clarity, dan overview. 5. Dimensi pengetahuan terdiri atas dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, dari 5 pernyataan yang ada di atas tadi, manakah yang merupakan ciri-ciri keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving? Nah, kita bahas lagi, masih ingat ya yang tadi ya. 1. Keterampilan berpikir yang erat kaitannya dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa tadi? Nah, itu adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Berarti 1 bukan ya. Yang kedua, menentukan dan mengeksplorasi masalah. Ya, itu tepat banget. Problem solving, berarti ini benar yang nomor 2. 3. Keterampilan merencanakan solusi, melaksanakan, dan mengevaluasi solusi pemecahan masalah. Ya, ini juga tepat sekali. Yang nomor 3, berarti jawabannya adalah yang B, 2 dan juga 3. Sementara yang 4, Frisco. Frisco itu masuk ke berpikir tingkat tinggi untuk ranah yang mana? Frisco itu adalah critical and creative thinking. Nah, sementara yang nomor 5, dimensi pengetahuan tadi ada faktual, konseptual, prosedur, dan juga metakognitif. Ini sama ya dengan nomor mana tadi? Nomor 1, yaitu transfer of knowledge. Oke, selesai sudah pembahasan modul ketiga kali ini tentang higher order thinking skill. HOTS. Lumayan banyak ya, karena ini cakupan materinya emang lumayan banyak ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.